Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Elpin Rizky Nasution, peserta PKG PJOK Gelombang 1, kelas 1, tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas. Di sini saya akan memaparkan bukti karya PKG PJOK tentang strategi mengajar PJOK. Mengapa berbagi praktik baik itu penting? Berbagi praktik baik itu sangat penting karena beberapa alasan kunci yang dapat memberikan dampak positif dalam berbagai konteks, baik di tempat kerja, dalam pendidikan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Strategi mengajar PJOK. Strategi mengajar PJOK terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi mengajar non-instruksional dan strategi mengajar instruksional. Strategi mengajar non-instruksional adalah pendekatan yang tidak berfokus secara langsung pada proses pengajaran dan pengalaman belajar di dalam kelas. Strategi ini merupakan keputusan-keputusan guru yang tidak langsung berhubungan dengan tindakan mengajar dalam pelajaran, tetapi bersifat mendukung dan memudahkan keputusan dan tindakan guru ketika berada dalam interaksi pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu strategi mengajar instruksional. Strategi mengajar instruksional adalah metode yang digunakan oleh guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Strategi ini melibatkan pendekatan dan teknik tertentu untuk memfasilitasi pemahaman, keterampilan, dan pengembangan karakter siswa. Metodenya diskusi kelompok, mengajak siswa berdiskusi tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan menghargai orang lain. Kedua, cerita inspiratif, menggunakan cerita atau kisah nyata untuk mengajarkan pelajaran hidup. Ketiga, proyek karakter, mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek sosial yang mengedepankan nilai-nilai karakter. Keunggulan, membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa strategi mengajar non-instruksional yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama, pemberdayaan dan pengembangan karakter. Definisinya mengembangkan karakter dan sikap positif siswa seperti rasa tanggung jawab, empati, kerjasama, dan kedisiplinan. Beberapa jenis strategi instruksional yang umum digunakan diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran langsung atau disebut dengan direct instruction. Kedua, pembelajaran kooperatif disebut cooperative learning. 3. Pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut problem based learning atau PBL. 4. Pembelajaran inquiry atau disebut inquiry based learning. 5. Pembelajaran berbasis proyek atau disebut project based learning atau PJBL. Yang keenam, pembelajaran terbalik atau disebut dengan flip classroom. Langkah-langkah pembelajaran langsung. Yang pertama, pendahuluan atau instruction. Kedua, guru memperkenalkan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari. Contoh, guru mengatakan, hari ini kita akan belajar tentang kebugaran. Kita akan mempelajari langkah-langkahnya dan kemudian berlatih bersama. Keunggulan pembelajaran langsung. Yang pertama, efektif untuk konsep dasar.
Pembelajaran langsung sangat efektif untuk mengajarkan konsep atau keterampilan dasar yang memerlukan pemahaman yang jelas dan terstruktur. Kedua, menghemat waktu karena pendekatan ini berfokus pada penjelasan langsung. Siswa dapat belajar dengan cepat dan efektif jika instruksinya jelas. Tiga, cocok untuk kelas besar. Guru dapat memberikan penjelasan yang konsisten kepada seluruh kelas sehingga memudahkan pengelolaan pembelajaran di kelas yang besar. Refleksi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Terima kasih. Salam olahraga.